Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2677 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang kemerdekaan sejati. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas atau tidak terikat oleh kekuasaan atau pengaruh yang lain. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, kata merdeka di sini ditulis eleuteria, yang berarti merdeka atau bebas dari kekangan, dari penindasan atau dari ketergantungan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sudah jadi Kristen, tetapi mereka masih menjadi hamba, masih menjadi orang yang ada di bawah kekangan, penindasan, dan sangat-sangat ketergantungan. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen masih ada di bawah kekangan. Kekang itu sama seperti tali yang ada di kuda maupun yang ada di sapi, kerbau, yang hidungnya ditusuk lalu dimasukkan tali untuk mengendalikan kuda, kerbau maupun sapi tadi yang saya kasih contoh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen itu dikendalikan oleh dosa, dikendalikan oleh kuasa-kuasa iblis, sehingga orang itu ada di bawah kendali si iblis. Dia hidup dalam dosa. Dia hidup dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara, ini yang harus dimerdekakan. Banyak orang Kristen yang dikekang dan butuh dilepaskan, butuh dimerdekakan, butuh dibebaskan, sehingga mereka dapat secara maksimal ikut dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, yang butuh kemerdekaan adalah mereka yang ditindas. Banyak orang Kristen di bawah penindasan dan membutuhkan kemerdekaan. Saya kasih contoh. Ada dua teman yang bekerja di satu perusahaan. Mereka sudah cukup lama bekerja di perusahaan itu, dan mereka sangat-sangat paham, mengerti dengan aturan di perusahaan itu, bahwa mereka tidak boleh buat satu kesalahan pun. Kalau mereka buat satu kesalahan yang sudah disepakati, mereka akan dipecat. Sementara mereka sangat membutuhkan pekerjaan itu. Nah, satu ketika salah satu dari mereka sangat membutuhkan uang, memang tidak banyak, tetapi dia sangat-sangat membutuhkan untuk biaya pengobatan
anaknya yang sakit. Dia sudah berusaha pinjam sana sini, tapi karena tanggal tua, tidak ada yang dapat menolong dia. Lalu dia berinisiatif untuk minta kepada temannya, minta tolong supaya dia dapat pinjaman dari temannya untuk dapat membiayai pengobatan anaknya. Tapi temannya juga tidak punya uang. Lalu dia menyarankan, sudah kamu pakai aja uang perusahaan ini, tapi kamu harus cepat ganti. Karena jumlahnya tidak banyak, jadi perusahaan juga merasa tidak dirugikan. Tetapi ini menjadi senjata dari temannya untuk menindas temannya yang pakai uang itu. Setiap hari temannya itu menindas dia. Kamu tolong kerjakan pekerjaan saya. Karena kalau kamu tidak kerjakan, saya nanti bilang sama bos. Kalau kamu pakai uang perusahaan, nanti kamu dipecat. Karena selalu diteror, nanti dibilang sama bos, dia takut kehilangan pekerjaan itu. Akhirnya dia mengerjakan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Temannya itu sudah mulai risih karena temannya selalu menindas dia. Dia melihat temannya begitu santai hidupnya karena pekerjaannya dilimpahkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbulan-bulan berjalan dan dia sudah gak tahan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memberitahukan kepada bosnya apa yang telah dia perbuat beberapa bulan yang lalu. Dia mengaku salah. Bos, minta ampun bos. Saya tidak ada niat untuk memakai uang perusahaan untuk mengobati anak saya yang sakit. Saya sudah berusaha pinjam sana sini tapi saya tidak dapat. Akhirnya teman saya yang berinisiatif, sepertinya dia mau menolong saya, tapi ternyata itu menjadi senjata dia untuk menindas saya. Dia mengaku salah, bos saya siap dipecat daripada saya terus-menerus ditindas sama teman saya sendiri. Mendengar kejujuran dari orang ini, bosnya berbelas kasih. Kamu memang salah. Kamu tetap akan dihukum. Potong gaji. Kamu akan tetap bertanggung jawab dengan apa yang kamu sudah lakukan. Kamu harus membayar menyicilnya setiap bulan sampai lunas. Karena kamu rajin, saya tidak akan memecat kamu. Kamu tetap menjadi bagian dalam perusahaan ini. Saudara, betapa senangnya orang ini mendengar perkataan bosnya yang mengampuni dia. Pada hari itu, dia dimerdekakan dari penindasan temannya. Amin. Haleluya. Setelah dia keluar dari ruangan bosnya, dia ketemu lagi sama temannya yang mau menindas dia. Tolong kerjakan pekerjaan saya mau keluar. Tolong kerjakan, karena kalau kamu tidak kerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya akan laporkan kepada bos dan kamu pasti akan dipecat. Saudara, temannya itu yang baru menghadap bos berkata, silakan laporkan kepada bos. Saya sudah berkata dengan jujur apa yang sudah saya lakukan kesalahan beberapa bulan yang lalu kepada bos. Dan bos mengampuni saya. Saudara, pada hari itu orang ini benar-benar merdeka dari penindasan temannya. Ada banyak orang Kristen sama seperti orang ini. Yang harus dia lakukan adalah dia harus mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran yang dia perbuat. Selama saudara tidak mengaku kesalahan, pelanggaran yang saudara buat, dosa yang saudara lakukan, saudara tidak akan merdeka. Di saat saudara mengaku kesalahan, pelanggaran, dosa saudara, saudara dimerdekakan. Amin. Yang berikut saudara adalah ketergantungan. Ada banyak orang Kristen sangat-sangat ketergantungan, baik itu rokok, baik itu miras, narkoba,
main judi, main perempuan, main laki juga saudara, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka sangat-sangat ketergantungan. Kalau mereka tidak melakukan itu, sepertinya ada yang kurang dengan hidupnya, sepertinya mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam titik itu menandakan saudara perlu dimerdekakan. Saudara ada di bawah penjajahan kuasa iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau merdeka, saudara harus memiliki satu keberanian. Saudara harus tinggalkan semua kesalahan dan dosa saudara, sehingga saudara benar-benar dimerdekakan. Amin. Tapi selama saudara tidak mengambil langkah yang tepat untuk datang kepada Tuhan, bertobat, dan hidup menjadi manusia yang baru, saudara akan ada terus di bawah penjajahan dari iblis yang akan terus menjerat saudara. Kalau saudara sangat-sangat bergantung dalam hal melakukan dosa, saudara perlu dimerdekakan. Saudara perlu dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara harus mengambil langkah yang tepat. Datang kepada Tuhan, bertobat, jadi manusia baru. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa arti merdeka dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dalam konteks Galatia ini bicara tentang kehidupan lama yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka menjadi budak dari hukum Taurat. Mereka melakukan agama tetapi hanya sebagai ritual. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lebih menekankan liturgis daripada hubungan saudara dengan Tuhan, saudara perlu dimerdekakan. Saudara menjadi budak dari hukum Taurat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara hidup dalam Yesus, saudara dimerdekakan karena saudara mengenal jalan kebenaran itu. Saudara sudah menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan memerdekakan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus pastikan bahwa saudara sudah merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar apa arti merdeka dalam Kristus Yesus. Yang kedua, pastikan saudara sudah merdeka dari dosa. Bukan berarti bebas melakukan dosa. Ada banyak orang salah mengartikan merdeka dari dosa. Mereka mengartikan, oh karena sudah merdeka, sudah bebas buat dosa, ini menjadi masalah. Saudara merdeka dari dosa artinya saudara sudah dilepaskan. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus, sehingga saudara bukan lagi hamba dosa, tapi saudara menjadi hamba Tuhan. Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di tiang salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Saudara sudah ditebus. Saudara bukan milik daripada iblis, tetapi milik dari Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara tidak berhak atas dirimu sendiri. Saudara milik Kristus. Amin. Haleluya. Jadi jangan jadi hamba dosa. Saudara harus jadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pastikan saudara sudah merdeka dari dosa. Artinya tidak lagi buat dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah menjadi milik Kristus. Sudah seharusnya saudara melayani Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa arti merdeka dalam Kristus Yesus. Merdeka dari perbudakan. Tadi saya sudah kasih contoh, banyak orang diperbudak sehingga mereka dikekang, ditindas dan sangat bergantung pada dosa. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara sudah menjadi hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Karena tadi saya katakan kita sudah ditebus, kita sekarang milik Kristus. Sudah seharusnya saudara ikut Tuhan. Sudah seharusnya saudara melayani Tuhan. Karena Yesus telah menebus saudara dari maut. Saudara, kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, kita semua mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah dimerdekakan. Jadi jangan lagi buat dosa. Amin. Saudara ingat ketika seseorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa kata Tuhan Yesus kepada dia? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah merdeka dari perbudakan dosa, dia tidak lagi ada di bawah nafsunya, tidak ada lagi di bawah pengaruh kedagingan, tetapi dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam roh, dia hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada banyak orang sudah Kristen, sudah melayani, tetapi mereka masih hidup dalam perbudakan. Masih hidup di bawah perbudakan dosa. Masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Sehingga mereka dikekang, ditindas, dan sangat-sangat bergantung pada hal-hal yang seperti itu. Tuhan Yesus datang memberikan pemahaman bahwa saudara sudah ditebus dengan darah Yesus. Saudara sudah merdeka dari tuntutan hukum Taurat, sudah merdeka dari dosa, sudah merdeka dari perbudakan iblis. Saudara sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita, dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.